Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Ramadan Karim, Ketua Umum menyapa. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, saya sangat senang sekali menerima kedatangan tamu kita, Adinda Aminullah Siagian, SPD, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Wasliyah yang baru terpilih beberapa bulan yang lalu. Apa kabar Adinda? Alhamdulillah. Senang sekali melihat pakaian Gerakan Pemuda lengkap dengan ini pakaian seragamnya ke depan ini ya. Masya Allah. Ya, gimana kira-kira perkembangan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah setelah muktamar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Abang Anda sekaligus Ketua Umum PB Al-Wasliyah, saya ucapkan terima kasih telah mengundang kita khusus dalam podcast Ramadan Karim. Terima kasih banyak Bang telah ikut diskusi dengan kita. Alhamdulillah, pasca saya terpilih beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah ya ada beberapa langkah yang sudah kita selesaikan. Yang pertama, struktur kepengurusan PPGPA 2023-2028 sudah selesai. Kemudian notaris dan Menkumham lagi dalam proses, Bang. Oke. Saya pikir nanti setelah keluar SK pengesahan dari PP, mudah-mudahan itu juga kami selesaikan administrasi supaya dalam rangka untuk membesarkan organisasi GPA yang baru diamanahkan kepada saya, khususnya Fadil sebagai sekjen, kemudian Guntur sebagai bendahara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan pelantikan. Wow, keren. Pelantikan, Bang. Kapan itu rencana pelantikan? Direncanakan tanggal 30. 30 itu berarti udah Ramadan ya? Iya, Bang. Masya Allah. Kenapa kita taruh di bulan Ramadan? Karena ini momen penting. Di samping kita melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan, kita juga akan melaksanakan pelantikan dalam rangka untuk meletakkan fondasi Gerakan Pemuda Al-Wasliyah di bulan Ramadan. Tanggal 30 Maret ya. 2023 di mana itu? Rencana di Merkuri Ancol. Mantap. Jadi Gerakan Pemuda harus semangat. Ini Ketua Umum yang baru buat pelantikannya di Ancol ini. Adinda Aminullah, ini kan dari data BPS yang ada ya. Itu jumlah anak muda Indonesia yang kelahiran katakanlah usia 23 sampai dengan 39 itu lebih kurang 25% dari penduduk Indonesia. Sekitar 70 juta penduduk Indonesia. Nah, ini kira-kira ke depan itu, ini untuk menyikapi ini Gerakan Pemuda Wasliyah gimana ini? Gerakan Pemuda Al-Wasliyah setelah nanti kami pelantikan, kami juga akan melakukan program kerja untuk memantapkan potensi anak-anak muda. Oke. Pertama, juga di momen pelantikan itu nanti kami akan buat MOU, Oke. MOU dengan beberapa perusahaan dalam rangka untuk menghidupi organisasi. Jadi sikap entrepreneur pemuda menjadi target dari Adinda ke depan. Oke. Kita punya target itu sekitar setahun ke depan ini kepemimpinan kita paling tidak ya sekitar kurang lebih 20 sampai 25 wilayah. Itu semua wilayah kabupaten kota itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menghidupi organisasi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menanam budidaya kenap. Budidaya kenap. Kenap itu apa itu? Kenap ini bahannya untuk buat industri.
Oh, mantap. Dalam beberapa waktu ke depan ini juga, itu pertama itu wilayah Banten. Oke, Mereka dalam udah buat program. karena ini menarik diskusinya, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Ya, sahabat Al-Wasliyah dimanapun berada, satu gebrakan dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Wasliyah yang menggembirakan kita semua adalah pemuda itu harus menghidupi dirinya, harus menjadi pemuda yang mandiri, dan organisasi berkewajiban untuk melakukan upgrade terhadap pemuda, khususnya tadi menyikapi 70 juta pemuda Indonesia. Nah, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda sudah memulai dengan adanya upaya untuk kerjasama MOU dengan beberapa perusahaan. Ya, dan beberapa. Dan proyek pertama adalah Banten. Banten. Oke, selain Banten kira-kira mana lagi yang prioritas kita? Nanti Jawa Barat, Sumut, Riau, dan Kepri. Aceh? Aceh. Oke. Untuk timur Indonesia, di mana rencana kita pusatkan? Apa Kita Makassar, selesaikan dulu, apa Kalimantan? Kita selesaikan dulu yang sudah sudah direncanakan kita tadi. program. Oke. Nanti setelah ini kan nanti kita evaluasi. Apakah memang kemungkinan besar kita akan roadshow ke daerah lain? Oke. Nah, itu masih kita hitung-hitung, Bang. Oke. Ya, ini sangat menarik sekali. Nah, berkaitan dengan biasanya kan pemuda itu heroik, Adinda, heroik. Kalau ada di tempat lain tuh misalnya ada semacam apa itu ya, satgas itu. Kira-kira di Gerakan Pemuda apa yang akan dibuat ke depan ini? Alhamdulillah di muktamar yang lalu kita sudah mensahkan namanya Brigade Hawari. Brigade Hawari. Awalnya ini sudah dicanangkan beberapa priorisasi. Bang Wisdan sudah juga melakukan itu, cuman belum dicantumkan di anggaran dasar rumah tangga. Jadi periode kemarin di muktamar itu kita masukkan ke dalam anggaran dasar rumah tangga bahwa Brigade Hawari ini akan kita bentuk, dan sudah ada beberapa wilayah sudah melakukan itu, Bang. Oke. Nanti kita akan bentuk sekitar 100 per wilayah. 100 orang per wilayah. Nanti Artinya kalau 25 wilayah berarti 2.500. Luar biasa. Sahabat Al-Wasliyah, Hawari itu dari firman Allah, nahnu ansarullah, ya. Apa itu satu ayat dalam surah As-Saff, ya. Qalal hawariyuna man ansari ilallah. Jadi ini akan menjadi program Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Itu bajunya sama dengan baju ini? Bajunya agak loreng sedikit. Oh, agak loreng ya? Kalau dia PDL. Kalau dia PDL. Tapi kalau dia PDH, gaya-gayanya seperti ini, Bang. Mantap. Nanti kita lengkapi semua, brepetnya lengkap. Kalau dia pakai malam, warnanya beda. Ya. Kalau dia siang, beda. Kalau dia di ruang tertutup dan di ruang terbuka, beda lagi pakaiannya. Wah, udah seperti kupu-kupu malam ya kan? Tapi ada yang menarik di sini. Ya. Dengan mereka dibentuk 2.500 dikaitkan dengan program tadi. Artinya mereka tidak hanya kita bebani tugas sebagai satgas, tapi mereka mungkin nanti akan menjadi pelaku dari pelaku usaha itu. Pelaku usaha, sehingga dia pada satu sisi punya kebanggaan terhadap hawarinya, tapi pada sisi lain dia mandiri gitu. Mungkin begitu. Iya, Bang. Iya, Bang. Mantap. Nah, para sahabat Al-Wasliyah, khususnya pemuda-pemudaku di seluruh Nusantara, banggalah menjadi pemuda Al-Wasliyah, mengingat program yang luar biasa ini. Tidak ada kata terlambat, dan saatnya kita berhimpun kembali di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Kewajiban telah menunggu kita. Baik, kita lanjutkan setelah segmen berikut ini. Sahabat Al-Wasliyah dimanapun berada, menarik sekali perbincangan kita menunggu berbuka puasa pada hari ini. Saya sangat senang sekali sebagai Ketua Umum Pengurus Besar didampingi oleh anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang mandiri, dan anak-anak muda yang bersemangat
Adinda Aminullah, bagaimana pandangan Adinda terhadap pemuda Indonesia hari ini? Kira-kira melempem atau semangat atau bagaimana? Kalau saya melihat Bang, bahwa pemuda ini harus mandiri. Harus mandiri. Jangan lagi pemuda ini ke depan tidak mempunyai semangat dalam rangka untuk berwirausaha. Di samping punya semangat, kemudian di samping punya fisik yang kokoh dan kuat, dia juga harus mempunyai usaha. Harus mempunyai usaha dalam rangka untuk menghidupi organisasi. Sebagai contoh, 2017 yang lalu, kita sudah melakukan jambore kebangsaan dan kewirausahaan dalam rangka untuk menghidupi organisasi. Yang menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah bahwa mana organisasi yang mempunyai sumber keuangan yang jelas. Betul. Kalau tidak dia berusaha, kalau dia tidak mempunyai donatur tetap, contoh seniornya banyak atau seniornya yang punya di DPR ada, di kementerian ada. Tadi itu relatif. Dan itu relatif. Ketika dia punya kepentingan, dia akan berikan donasinya. Benar. Tapi kalau tidak, jangan diharap. Iya, wallahu a'lam gitu ya. Makanya ke depan kita sebagai pemuda, ya di samping kita mempunyai semangat yang kuat, kita harus berusaha membuat supaya organisasi hidup dan menghidupkan organisasi lewat usaha-usaha yang akan mau dikerjasamakan tadi. Iya, benar. Selain kerjasama dalam bidang itu, misalnya dalam peningkatan kaderisasi, pelatihan apa yang akan dilakukan ke depan? Makanya Bang, mohon izin, Brigade Hawari ini juga nanti akan kita latih di lembaga pendidikan formal. Contoh, kita didik nanti 100 orang di Rindam 1 Bukit Barisan atau Rindam 1 Jaya. Rindam 1 Kodam Jaya. Jakarta. Atau nanti kita buat pendidikan di Brimob atau di tempat yang lain gitu. Tapi tetap memang secara fisik dan mental supaya terdidik dan terlatih, brigade ini harus sedikit kita lakukan kaderisasi. Sebagai bukti kita Hawari, cinta tanah air. Diksar Lat Hawari namanya. Diksar Lat Hawari. Pendidikan dasar Brigade Hawari. Mantap. Dan itu kita eksekusi kira-kira per bulan berapa ini kita mulai ini? Apa Agustus menyongsong kemerdekaan? Kita buat itu Bang 1 tahun ini per 3 bulan. Per 3 bulan. Kita mulai setelah pelantikan Ramadan, habis Ramadan bulan 5, bulan 6 lah barangkali ya. Bulan 6 udah kita mulai perekrutan pada seluruh wilayah-wilayah untuk mengirimkan CV-nya ya. CV dan kader-kader terbaik untuk disiapkan. Range usianya berapa tahun? Gimana? Usia yang mau diambil ini? Sekitar 17 sampai dengan 40 tahun. 17 sampai 40. Ya. Jadi sahabat Al-Wasliyah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah akan melakukan rekrut kaitan dengan Brigade Hawari, usianya 17 sampai 40. Dan mereka nanti akan dilatih bekerja sama dengan instansi terkait baik TNI maupun kepolisian. Ini luar biasa ya. Dan dari situ nanti kita berharap setelah dia ikut pelatihan, ketika ada peluang-peluang penerimaan di kepolisian, penerimaan di TNI, saya pikir ini jalur yang luar biasa. Iya. Terakhir, Adinda Amin. Rencana kan sudah banyak nih, ada kemandirian, ada Hawari, ada kaitan dengan pelatihan gitu ya. Bagaimana dengan pembinaan misalnya konsolidasi organisasi kita? Target kita di tahun ini berapa wilayah dan berapa daerah kira-kira yang mau kita dapatkan? Sekarang ini kan Bang, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah itu sekitar 29 wilayah. Ini yang berbasis itu kan ada sekitar 10 wilayah. Jadi ke depan ini kita akan coba untuk ekspansi pembentukan wilayah-wilayah sampai ke Papua. Kenapa? Karena dalam rangka untuk membesarkan organisasi Al-Wasliyah sekaligus
ladang dakwah bagi kami untuk membesarkan organisasi ini. Direncanakan setelah nanti pelantikan, kemudian bulan-bulan 5 atau bulan 4 kita akan melaksanakan raker. Nanti di raker kita rampungkan. Oke. Siapa? Baik, terima kasih Adinda atas rencana yang luar biasa. Selamat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Wasliyah. Dan kita menunggu acara pelantikannya. Dan bagi sahabat Al-Wasliyah dimanapun berada, kepada keluarga besar yang punya anak muda, bergabunglah di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Yang punya mahasiswa, bergabunglah di Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Yang punya anak pelajar, bergabunglah di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Itulah upaya kita untuk membesarkan organisasi kita yang kita cintai ini. Jangan lupa like, comment, kemudian share, kemudian subscribe. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib abashirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Mantap.